Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut buka suara terkait pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti yang dipandang sebelah mata oleh publik. Tak sedikit netizen yang menyebut Bima Sakti tak layak menjadi pelatih skuad Garuda Asia yang bakal tampil di Piala Dunia U17 2023. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa kritikan yang diberikan itu karena kecintaan publik kepada timnas Indonesia. Namun Erick Thohir pun dengan tegas meminta kepada publik agar bersabar terlebih dahulu. Menurutnya saat ini semua pihak lagi saling bahu-membahu untuk membangun sepak bola tanah air. Sehingga kritikan dilontarkan itu tak ada masalah. Hanya saja jangan mengeluarkan kata-kata kasar apalagi ikut melibatkan keluarga. Erick Thohir dengan tegas mengatakan bahwa PSSI juga ingin memberikan kesempatan kepada pelatih lokal bisa memimpin di ajang internasional sekelas Piala Dunia. Hal ini karena PSSI juga berharap bakal memiliki pelatih-pelatih berkualitas yang bisa memimpin langsung di kancah dunia. Untuk itu, Erick Thohir meminta kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada pelatih lokal agar bisa membuktikan diri. Nah itu, kasihlah kesempatan para pelatih ini jadi manusia seutuhnya, tutur Erick Thohir. Dan kami dari PSSI mendorong para pelatih ini untuk lebih baik, pungkasnya. Pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam akhirnya mencapai titik terang. Komite Umum dan juga organisasi Asprof PSSI Sumsel Faisal Mursyid SHDT Talangik menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan kabar terbaru. Pertandingan skuad Garuda yang akan dilaksanakan dipindah dari Stadion GSC. Ya, kita sudah dapat informasinya. Laga timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan ke Stadion GBK, kata Faisal Mursyid sumber laman Tribun Sumsel. Sementara itu Faisal menilai bahwa kabut asap yang masih parah membuat keputusan ini akhirnya diambil. PSSI sampai saat ini sudah melakukan pantauan terkait kondisi terkini dari Palembang. Namun mereka menilai bahwa kondisinya belum membaik dan cukup beresiko untuk digelar. Di samping itu, laga ini akan mendapatkan perhatian penuh karena masuk dalam kalender FIFA. Pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi merilis 25 pemain yang akan membela skuad Garuda di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi meraih hasil terbaik, skuad Garuda mencoba turun dengan tim terbaiknya. Selain itu, pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad juga akan dipanggil pulang. Total ada 9 pemain yang dipersiapkan oleh Sintayong. Dari Liga Malaysia ada Jordi Amat dari Johor Darut Takzim dan Sadil Ramdhani dari Sabah FC. Sementara itu ada Elkan Bagot dari Ipswich Town, Sandy Wolskivi Mechelen, Shane Patinama dari Viking FK, dua wonderkid timnas Indonesia yakni Ravel Schwartz dari ADO Den Haag dan juga Marcelino Ferdinand dari KMS Gadense. Selain itu, Iver Jenner dari FC Utrecht akhirnya terpaksa dicoret dari skuad Garuda. Dia mengalami cedera saat membela tim muda Utrecht dan harus menepi sejenak. Jordi Amat cedera ketika memperkuat Johor Darut Takzim menghadapi BG Phantom United di laga Liga Champions Asia 2023-2024 Selasa 3 Oktober 2023 kemarin. Dan hal ini pun membuat bek timnas Indonesia itu diragukan tampil untuk menghadapi Brunei Darussalam. Bek tengah berusia 31 tahun tersebut tampil sejak menit pertama ketika JDT melawat ke Leo Stadium Pathum Thani, Thailand. Namun Jordi Amat hanya mampu bertahan hingga jeda turun minum. Dia mengalami cedera sejak menit ke-37, namun tetap menyelesaikan permainan di babak pertama. Dan setelah istirahat, pelatih JDT Esteban Solari akhirnya menggantikan Amat dengan Feroz Baharudin. Dan ini tentunya juga merupakan kabar buruk bagi timnas Indonesia. Sebab Jordi Amat diharapkan tampil ketika timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apakah Jordi Amat akan absen di laga timnas Indonesia versus timnas Brunei Darussalam? Ya, pantas kita nantikan. Statistik sensasional Stefano Lillipali tersisihkan oleh si anak emas Sintayong dalam laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali memanggil si anak emas Egy Maulana Fikri. Sempat absen karena cedera, kini Egy kembali mengisi sektor sayap Garuda menggantikan Stefano Lillipali. Sementara itu Sintayong justru menyisihkan Stefano Lillipali yang memiliki statistik lebih baik ketimbang Egy Maulana Fikri di Liga 1. Lillipali telah mencetak 6 gol dan 6 assist untuk Borneo FC di Liga 1 2023-2024. Penggantian Lillipali dengan Egy disinyalir sebagai upaya regenerasi Sintayong dalam tubuh timnas Indonesia. Di samping itu, dengan dicoretnya Lillipali, praktis tersisa 2 pemain senior berstatus kepala 3 yakni Jordi Amat dan juga Mark Locke. Selain Lillipali, Fahrudin Arianto juga menjadi korban regenerasi Sintayong.
Bek Madura United itu digantikan oleh hook milik PSIS Semarang yakni Wahyu Prasetyo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut dirinya lebih fokus memantau peningkatan kualitas pemain timnas Indonesia U17 ketimbang pemain diaspora. Yang saya dengar Welber sudah gabung dan sudah mulai latihan. Beberapa yang lain saya belum ikuti. Yang pasti saya fokus dengan tim-tim yang ada. Saya rasa sudah ada Arkan Kakak, Iqbal Gwijangge, Jidabin, Welber sekarang gabung. Ya paling tidak kita punya tim yang 11 utama harus sama baiknya gitu, ujar Erick Thohir Selasa 3 Oktober 2023. Di samping itu untuk pemain keturunan Erick Thohir menyerahkan sepenuhnya kepada Bima Sakti dan juga tim pelatih yang bekerja sama dengan Frank Wormuth. Erick percaya mereka akan bekerja dengan baik. Dalam pandangan Menteri BUMN tersebut yang terpenting adalah skuad Indonesia U17 tidaklah timpang. Nantinya 23 pemain yang akan dipilih untuk Piala Dunia U17 2023 harus merata kualitasnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.